Selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Saat ini kita akan memasuki perjamuan kudus yang kedua, yaitu perjamuan kudus pembangunan GKJW. Kiranya kita damai sejahtera selalu ada di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, sebelum kita melakukan ibadah, kita undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita pujikan dari Kidung Jemaat nomor 40 ayat pertama sampai dengan keempat dengan judul Ajaib Benar Anugerah. Mari Bapak dan Ibu serta saudaraku sekalian, kita memasuki ibadah perjamuan kudus pembangunan Gereja Kristen Jawi Wetan pada hari ini Minggu tanggal 2 Agustus tahun 2020. Mari kita mempersiapkan hati kita. Katakanlah dalam jiwamu demikian. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus, yang telah menjadi kepala gereja di GKJW. Dengan segala perbuatan tangan-Mu dan kasih-Mu, Engkau telah memberikan persekutuan yang membangun kami menjadi umat Tuhan di bumi Jawa Timur. Sungguh Engkaulah Tuhan yang telah menjawab doa-doa kami. Engkaulah yang menyelamatkan kami, umat-Mu, umat kesayangan milik-Mu sendiri. Ibadah perjamuan kudus mengenangkan karya Tuhan dalam masa pembangunan di GKJW ini, kami alaskan hanya dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah dalam Tuhan Yesus Kristus, besertalah atas saudara sekalian, hari ini untuk selamanya. Amin.
Jemaat dipersilakan duduk. Inilah nats pembimbing kita. Demikianlah sabda Tuhan yang disaksikan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 14 ayat 12. Demikian pula dengan kamu. Kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh. Tetapi lebih daripada itu, hendaklah kamu berusaha menggunakannya untuk membangun jemaat. Amin. Bersama-sama kita memuji Tuhan kembali. Kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 17, bait pertama dan bait yang kedua. Tuhan Allah hadir. Tuhan Allah hadir pada saat ini. Hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat, tubuh serta jiwa. Tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Tuhan Allah hadir yang dimuliakan dalam surga siang malam. Suci, suci, suci untuk selamanya, dinyanyikan malak surga. Ya Allah, terimalah pujian jemaat beserta malaikat. Saudaraku, sekarang kita tiba saatnya untuk membaca firman Tuhan. Firman Tuhan ini akan dibacakan dan dipandu oleh majelis jemaat. Dipersilakan Bapak Penatua Dandung Widayoko Mulyo. Tiba saatnya Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Segala puji syukur kami aturkan kepada Engkau. Terima kasih atas segala berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Saat ini Tuhan, kami hendak mendengarkan akan firman Tuhan. Biarlah Engkau sendiri beracara, Engkau sendiri yang menuntun kami, memberkati kami. Buka hati pikiran kami untuk kami bisa mengerti apa yang Engkau firmankan. Demikian juga untuk Bapak Pendeta yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Engkau sendiri memberkatinya. Apa yang disampaikan itu bisa kami cerna dengan bahasa yang sederhana, bahasa lugas, sehingga kami bisa mempraktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bukalah hati pikiran kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, bacaan kita hari ini diambil dari Kejadian 32, ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-32. Yang begini firman Tuhan. Pergumulan Yakub dengan Allah. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu,
Biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing. Saud Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Saudnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tapi saudnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatilah Yakub di situ. Yakub menaik tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutup sendi pangkal paha, karena dia memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Amin. Saudara-saudara yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, nas kita hari ini diambil dari Kejadian pasal 32 pada ayat yang ke-28. Demikianlah sabda Tuhan. Kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Karena engkau telah berlaku seperti seorang raja di hadapan Allah dan kepada manusia, dan engkau sudah menang. Itu versi lain dari Alkitab kita yang lebih lama. Dalam bahasa Jawa disebutkan demikian. Jenengmu ojo disebut Yakub maneh, nanging Israel. Merga kowe wis gelut karo Allah lan karo manungsa, mongko menang. Saudara-saudara, Bapak, Ibu, serta rekan-rekan sekalian, 3 minggu ini kita berturut-turut menghayati kisah Yakub yang berhadapan dengan ayahnya, yaitu Bapak Ishak, kemudian saudaranya yang bernama Esau, kemudian mertuanya, yaitu Laban, dan yang terakhir dari bacaan kemarin, berhadapan dengan Tuhan sendiri. Bahkan hari ini kita membaca peristiwa Yakub yang berkelahi atau bergelut dengan seorang yang dikatakan di situ laki-laki. Tapi sering disebut Yakub berkelahi atau bergelut dengan malaikat Tuhan. Nah, peristiwa itu mengubah Bapak Yakub yang pada akhirnya dibayangkan oleh penulis sebagai seorang laki-laki yang kuat. Mereka sepanjang malam dan sampai pagi bergelut, ayat 24 dan 25. Sampai orang itu merasa bahwa dia tidak bisa mengalahkan Yakub dan akhirnya memukul pangkal pahanya pada ayat 25 dan akhirnya membuat Yakub pincang. Dan itu menandai Yakub yang berubah menjadi nama Israel, dan kepincangan itu seumur hidupnya menjadi tanda Tuhan bagi dia.
Nah, menarik setelah sifat Yakub berubah itu karena pengalaman Yakub sebagai orang yang sebetulnya berubah dari manusia yang lama menuju manusia yang baru, yang penuh juga dengan pergumulan, itu mengungkapkan bahwa ketika namanya disebutkan menjadi Israel, itu Yakub merasa mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Ketika ayat 30 dikatakan bahwa aku telah melihat Tuhan dan berhadapan muka. Dan dia bersyukur, aku tertolong dan tidak binasa. Pada waktu itu di Israel ada pemahaman bahwa bertemu dengan wajah Tuhan itu orang pasti mati. Sehingga ketika dia bertemu bahkan bergelut sepanjang malam sampai pagi. Dan dia tidak mati, hanya pincang. Itu sesuatu yang luar biasa. Dan bahkan dia mendapatkan berkat dengan perjanjian Tuhan sendiri. Israel pada akhirnya menjadi nama diri Yakub. Israel itu artinya adalah orang yang menghadapi Allah. Dan orang yang mengikatkan perjanjian dengan Tuhan. Artinya seumur hidupnya Yakub atau Israel ini hanya mengakui Tuhan dan bukan ilah yang lain. Dan itulah yang membedakan dengan agama-agama di luar Israel waktu itu. Monoteisme yang pertama kali itu dimulai dari Yakub, dimulai dari Israel. Makanya umat Israel disebut umat perjanjian karena Israel atau Yakub itu yang mengikatkan perjanjian pertama dengan Tuhan. Setianya terus meskipun dia pincang selamanya. Nah, kepincangan itu yang menjadi tanda bahwa dirinya bagian dari perjanjian dengan Tuhan. Nah, saudara-saudara, tidak mudah bagi seorang Yakub atau Israel ini memperjuangkan untuk merubah karakter dirinya menjadi lebih baik. Dia merasa bahwa Tuhanlah yang menjadi penyelamat hidupnya dan yang layak disembah. Perkelahannya, pergelutannya dengan manusia atau malaikat sepanjang malam lebih pada sebuah pergumulan yang terus-menerus dialami oleh manusia sebetulnya. Dalam pergumulan itu, melalui peristiwa kehidupan, ini memberikan gambaran bahwa sebetulnya Bapak Yakub ini sangat dekat dengan Tuhan. Sehingga bukan lagi perkelahian biasa, dari perkelahian secara teologis. Jadi dia membayangkan pengalamannya, masalahnya, pergumulannya, sampai terbawa di dalam, ya barangkali itu bisa berupa mimpi atau pemikiran begitu. Seolah-olah dia berkelahi dengan Tuhan, bergumul dengan Tuhan. Sampai akhirnya memang masalah itu tidak selesai. Tetapi bisa selesai ketika ada sesuatu terjadi. Ada tanda Tuhan. Boleh jadi yang dikatakan memang Yakub mengalahkan Tuhan, tetapi sebetulnya dia pincang. Jadi siapa yang kalah sebetulnya? Tetapi dia tetap mendapatkan berkat. Kalau kita bisa mirsani. Berkatnya sebetulnya sederhana. Dia menjadi sadar dan bersyukur bahwa aku masih hidup sampai sekarang. Meskipun aku melihat wajah Tuhan. Kita bisa membayangkan orang yang melihat wajah Tuhan ini tidak bisa dilihat. Bahkan kalau dalam penggambaran yang biasa kita lakukan dikasih wajah yang terang, tapi tidak ada wajahnya. Karena kita tidak layak sebetulnya memandang wajah Tuhan. Dan itu diyakini bahwa meskipun aku tidak layak,
Pak Yakub ini bersyukur bisa ditolong pergumulannya dan dijawab Tuhan. Saudara-saudara, dari kehidupan kita, pertanyaannya apakah kita juga bersyukur atas kehidupan yang tetap kita alami meskipun kita mengalami masalah satu demi satu, yang mungkin juga berat. Dan sebetulnya ketika kita mengalami masalah, kita sedang bergelut dengan Tuhan sebagai mitra yang berkumpul. Manusia paling enak sebetulnya. Orang percaya itu kalau punya masalah bisa matur pada Tuhan dengan bebas. Kalau matur kepada manusia mungkin ya nek nanti nggak diceritakno yang lain ya. Tapi kalau matur kepada Tuhan panjenengan kan lebih bebas, lebih nyaman. Dan itulah pergumulan. Cuma persoalannya apakah kita bisa menuntaskan pergumulan itu bersama Tuhan terus atau berhenti di tengah malam. Tidak sampai pagi. Nah, kadang-kadang kita tidak memiliki pengharapan yang cukup kuat sehingga kita berhenti di tengah malam dan akhirnya kegelapan yang terjadi. Bukan diterang esok pagi dan akhirnya kita bisa menuntaskan dan melanjutkan perjalanan bersama berkat penyertaan Tuhan. Saudara-saudara, situasi pandemi ini membuat orang lebih bersyukur. Bersyukurnya bukan karena apa? Karena saya masih bisa hidup dan melihat udara, menikmatinya, melihat matahari pada waktu pagi atau kesegaran hujan. Aku masih hidup, aku masih disertai Tuhan. Meski itu harus dibayar dengan pincangnya pincangnya Yakub. Yang artinya tanda Tuhan itu tidak selalu enak. Jadi tanda perjuangan kita harus dibayar mahal oleh seorang Yakub. Dia pincang seumur hidupnya. Tetapi jangan lupa, dia menjadi prince atau bahkan raja. Kalau di bahasa yang lama tadi, bahasa pengungkapan keunggulan Yakub ini sebagai pemimpin Israel yang pertama. The Prince of Israel. Menjadi raja. Sekalipun ya pincang, tetapi tetap dipakai Tuhan. Kita bersama-sama juga menjadi orang yang baru sebetulnya. Ketika kita melakukan pertobatan dalam Tuhan Yesus, kita percaya kita disebut orang juga yang berani berhadapan dengan Tuhan. Kita adalah orang yang bermitra dengan Tuhan. Dan orang yang bermitra dengan Tuhan adalah orang yang melihat wajah Tuhan dan diberkati, serta selamat lalu berubah menjadi lebih baik. Dan pada akhirnya dia setia hanya kepada Tuhan, bukan yang lain, seperti halnya Yakub ini. Saudara-saudara, kita adalah kawan sekerja Tuhan, mitra dalam kehidupan ini, mitra Tuhan. Tugas utama sebagai mitra Tuhan adalah menghadirkan kedamaian dan membuat sukacita bagi kawan sekerja kita itu, termasuk di GKJW. Milo dalam perjamuan kudus pembangunan kita mengenangkan betapa tidak mudahnya membangun gereja Tuhan di GKJW ini. Kita harus menghilangkan egoisme, kepentingan diri sepihak, tapi kita juga harus memperlihatkan bahwa kita juga mendukung kebersamaan dalam persekutuan. 6 Agustus 1946 di Mojowarno terjadi pertobatan bersama seluruh pendeta dan warga jemaat. Yang menyadarkan bahwa gereja kita adalah milik Tuhan, bukan milik perorangan. Nah, mari kita melanjutkan aksi untuk menjadi lebih baik. Menghilangkan egoisme sendiri, tapi menghadirkan kebersamaan, kedamaian dalam gereja Tuhan. Dan itulah yang diperlihatkan oleh Bapak Yakub dengan membawa berkat Abraham, Ishak yang sudah disampaikan sebelumnya menjadi berkat Yakub, berkat Israel untuk dunia. Nah, GKJW sebagai mitra Allah adalah gereja yang terbuka
yang membawa perubahan untuk kebaikan kehidupan. Dengan demikian apapun pergumulan kita dalam hidup ini, kita yakin kita ini sedang bersama dan bergumul dengan Tuhan. Ya sampai kapanpun, jadi tidak hanya sampai 1 hari, 2 hari. Tetapi kita yakin bahwa dalam pergumulan itu, kita disertai, kita diberkati, asal kita setia sampai pada akhirnya. Kebanyakan orang tidak setia sampai pada akhirnya sehingga dia putus di tengah jalan dan hanya kegelapan yang terjadi. Mari perjamuan kudus ini membuat kita dikuatkan kembali, menghayati panggilan bahwa kita ini semua adalah warga milik Tuhan, warga kerajaan Allah yang sama di Gereja Kristen Jawi Wetan. Setiap anggota saya dan saudara adalah bagian dari persekutuan sebagai rekan sekerja Tuhan. Panggilan itu kiranya membawa semangat untuk berubah menjadi lebih baik, lebih mengasihi sebagai mitra dan kawan sekerja Tuhan, dalam membawa berkat Tuhan, dan yakinlah kita diperkenankan melihat wajahnya, wajah Tuhan, melalui pergumulan hidup, ketika kita setia, sampai pada akhirnya Tuhan datang menyambut kita pulang dalam kebahagiaan kekal. Amin. Saat teduh bagi kita. Ibu dan Bapak serta saudara-saudara sekalian, hari ini kita semua se-GKJW mengenangkan karya Tuhan Yesus yang menyatukan kembali Gereja Kristen Jawi Wetan dalam masa pembentukan kedewasaan Gereja Tuhan di Jawa Timur. Dalam perjamuan ini kita masuk dalam kehidupan yang kudus, dalam penebusan Tuhan Yesus Kristus sendiri. Kita diajak merasakan sukacita, karena Tuhan sendirilah yang memanggil kita, memanggil untuk merasakan kembali kebersamaan, dengan hanya mengarahkan hati bahwa Tuhan Yesuslah yang menyatukan kita, dan tujuan kita bersama dalam bergereja. Darahnya dan tubuhnya membuat kita dibenarkan dan merasakan persekutuan indah di dalamnya. Bersama-sama dengan pujian Kidung Jemaat 35, bait pertama dan ketiga, tercurah darah Tuhanku. Kita masuk dalam perjamuan kudus yang telah Tuhan Yesus sediakan untuk kita. Tercurah darah Tuhanku di Bukit Golgota.
Bapak dan Ibu serta saudara-saudaraku, mari kita masuki perjamuan kudus pembangunan hari ini dengan sukacita dan persiapkanlah hatimu. Mari kita bersama-sama berdiri, kita akan doakan. Roti dan anggur ini menjadi bagian dari tubuh Tuhan dan darah Kristus. Tuhan Yesus, kami menyerahkan roti dan anggur ini sebagai sarana Tuhan untuk menyelamatkan kami dan menjadi tanda kerajaan Allah, dimuliakan melalui tubuh Tuhan dan darah Tuhan yang akan kami makan dan minum bersama-sama. Kasih karunia dan damai sejahtera Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus mengurapi makanan dan minuman ini, roti dan anggur ini menjadi sarana perjamuan Tuhan yang melambangkan darah dan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, menjelang kematiannya Tuhan Yesus makan bersama-sama dengan para murid yang juga dilakukan oleh Gereja Kristen Jawi Wetan di jemaat kita ini. Pada perjamuan itu, Tuhan Yesus mengambil roti dan membagikannya kepada para muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang terpecah bagimu demi pengampunan atas dosa-dosamu." Saudaraku, wilayah Matius, terimalah tubuh Tuhan, bagikanlah kepada saudara-saudara. Saudaraku, wilayah Markus, terimalah tubuh Tuhan dan bagikanlah untuk saudara-saudara. Saudaraku, wilayah Lukas, terimalah tubuh Tuhan dan bagikanlah pada saudara. Saudaraku, wilayah Yahya, terimalah tubuh Tuhan untuk saudara-saudara. Jadikanlah peringatan atas kematian, atas pengharapan, atas kebangkitan, seraya kedatangan Tuhan Yesus sendiri. Amin. Saudaraku, sesama pelayan, terimalah, bagikanlah pada saudara-saudara. Inilah tubuh Kristus yang terpecah bagimu, demi pengampunan atas segala dosa-dosamu. Perbuatlah demikian selalu untuk mengenangkanku, kematianku, bangkitanku, sampai kedatangan. Saudaraku, terima. Saudaraku, terima. Bapak dan Ibu serta saudaraku yang ada di rumah, mari kita bagikan roti ini sebagai lambang tubuh Kristus yang telah disiapkan untuk keselamatan kita. Terimalah, bagikanlah pada saudaramu, dan makanlah. Inilah tubuh Kristus yang terpecah bagimu, demi pengampunan atas dosa-dosamu. Perbuatlah untuk mengenangkan Kristus yang telah mati bagimu, tetapi juga bangkit untukmu dan memberikan pengharapan kekal atas kedatangan
Tuhan Yesus menyelamatkan kita. Amin. Terimalah dan makan. Itu Tuhan mengambil cawan yang berisi anggur, dan dibagikan kepada para murid-Nya, seraya berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang tercurah bagimu, demi pengampunan atas segala dosa-dosa. Perbuatlah demikian selalu, untuk mengenangkan Kristus yang sudah mati bagimu, bangkit untukmu, dan menjadi pengharapan atas kedatangan." Saudaraku dari wilayah Matius, bagikanlah untuk saudara-saudara. Inilah darah Kristus yang tercurah untuk saudaraku di wilayah Markus, bagikanlah untuk saudara-saudara sebagai darah Kristus yang tercurah. Saudaraku wilayah Lukas, bagikanlah darah Kristus ini untuk saudara-saudara. Juga wilayah Yahya, bagikanlah darah Kristus untuk saudara-saudara. Saudaraku, bagikanlah untuk saudara-saudara. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku yang tercurah bagimu untuk pengampunan atas dosa-dosa. Perbuatlah demikian selalu untuk mengenangkan Kristus yang sudah mati bagimu, bangkit untukmu, dan pengharapan atas kedatangan. Saudaraku, terimalah Terimalah dan minumlah. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Kristus yang tercurah bagimu, demi pengampunan atas segala dosa-dosa. Jadikanlah ini pengharapan, sukacita karena kebangkitan, dan harapan akan kedatangan Kristus. Terimalah dan minum. Sekarang dengarkanlah firman Tuhan yang demikian, sebagai bekal bagi kehidupan baru saudara. Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian
bagi dosa-dosa kita. Saudaraku, mari kita undur dari perjamuan kudus ini dengan sukacita dan yakinlah bahwa Tuhan Yesus memberkati kita melalui perjamuan kudus ini. Amin. Saudaraku, kita undur dari perjamuan seraya kita menghaturkan persembahan syukur juga persembahan minggu kita. Kita iringi pengumpulan persembahan ini dengan kidung jemaat 366 bait pertama, kedua, dan ketiga. Ya kasih yang merangkulku. Ya kasih yang merangkulku, penghibur jiwa yang lelah, ku beri kembali hidupku, supaya dalam sumbermu bertambah cahaya yang terang benderang, penyuluh di jalan terang, umur hatiku yang remang, hendak ku sulut padamu akar sukacita yang penuh di balik tangis dan erang, senantiasa kau menantiku. Ku yakin setelah gelap bersinar surya terang. Saudaraku, mari kita bersama-sama berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan Yesus, yang telah memberikan kami kesempatan menjadi bagian dari kerajaan Tuhan, yang Tuhan kasihi. Biarlah perjamuan kudus ini boleh menguatkan kami dan menyatukan kami sebagai sesama umat Tuhan Yesus di tengah-tengah dunia yang memiliki panggilan bahwa kami mendapatkan bagian dari perjanjian Tuhan dan keselamatan menjadi milik kami dalam kuasa Tuhan Yesus Kristus. Biarlah perjamuan pembangunan ini sekaligus menguatkan kami untuk membangun kebersamaan sebagai sesama umat perjanjian milik Tuhan Yesus Kristus. Berkati semua yang boleh terjadi hari ini, semua persembahan yang boleh terkumpul dan terhaturkan untuk Tuhan, Tuhan Yesus sendiri yang menerimanya. Biarlah dengan segala keberadaan hidup kami boleh mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Dan melalui gereja ini pula dan majelis jemaat yang mengelolanya, Tuhan Yesus memberkati semuanya, sehingga semuanya ini boleh dipergunakan untuk kerajaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan melalui gerejamu di sini. Terima kasih ya Bapa atas kesempatan kami boleh bersama-sama menghayati kebersamaan di dalam perjamuan ini. Biarlah semua ucapan syukur kami boleh menjadi bagian dari sukacita Tuhan yang selalu bersama dengan kami dalam setiap pergumulan apapun itu, sampai pada akhirnya kami tetap setia dan bersama Tuhan Yesus.
Kami berdoa bagi seluruh warga bangsa Indonesia ini yang bersama-sama bahu-membahu untuk berjuang menghilangkan pandemi. Kebersamaan sajalah ya Bapa yang kami mohon, supaya boleh melingkupi kami semua, sehingga kami boleh layak dan boleh menikmati keadaan kembali seperti semula, karena kuasa Tuhan. Berkati mereka yang bekerja dengan susah payah untuk meneliti dan menghasilkan vaksin untuk membunuh penyakit ini. Berkati pula usaha-usaha dari gugus tugas dan siapapun yang tergerak hati untuk menata layani semua kegiatan untuk mengusir dan meniadakan pandemi COVID ini dengan cara-cara yang sudah diterapkan. Tuhan, berikan kekuatan bagi aparat medis, berikan kekuatan bagi para rumah sakit dan semua staf. Beri kekuatan pula bagi aparat negara yang lain yang juga berjuang keras untuk mengatasi semuanya ini. Biarlah kami semua juga turut mendukung melalui kebersamaan kami mematuhi protokol kesehatan yang boleh Tuhan berikan untuk kami, sehingga kami boleh waspada, tetap mengasihi Tuhan, tetapi tetap juga berhati-hati dengan akal budi yang Tuhan berikan pada kami. Berkati warga jemaat-Mu semuanya ya Bapa yang terdampak COVID. Kami tahu banyak hal terjadi, tetapi kami yakin dalam pergumulan itu Tuhan memberkati mereka semuanya. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun pada hari ini dan minggu ini. Siapapun mereka ya Tuhan, kami mohon Tuhan menyertai bahwa ulang tahun ini adalah berkat dan rahmat luar biasa yang Tuhan titipkan untuk kami syukuri setiap saat. Berikan kekuatan juga bagi kami untuk boleh mengucap syukur atas hari dan kehidupan melalui kehidupan kami, perilaku hidup kami yang jauh lebih baik setiap harinya, hanya karena Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa untuk kebersamaan kami di Tropodo ini. Biarlah kesempatan kami masih berdoa, belajar, bekerja, bahkan beribadah melalui rumah kami masing-masing diberkati Tuhan. Karena gereja Tuhan, gereja sejati adalah gereja rumah. Gereja rumah yang diberkati adalah bagian dari gereja Tuhan yang besar di seluruh bumi ini. Berkati perjalanan kehidupan kami selanjutnya ya Bapa. Mohon ampun apabila dalam pergumulan kami sering jatuh dan berhenti. Tetapi mampukanlah kami bangkit dan menyambut esok pagi seperti Bapak Yakub yang boleh mengakhiri pergumulannya dengan berkat Tuhan dalam perjuangannya menjadi umat milik Tuhan Israel untuk selama-lamanya. Biarlah kami juga menjadi umat Tuhan yang diberikan berkat, tetapi juga membawa perjanjian Tuhan bahwa kami adalah milik Tuhan Yesus selama-lamanya. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan semuanya ini hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa Bapa kami yang demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang
Saudaraku, kini unduhlah dalam damai sejahtera Tuhan, tetaplah berjalan dalam penyertaan Sang Juru Selamat. Hiduplah panggilanmu, hidupi semangat untuk saling menguatkan dan membangun kehidupan. Bersama penyertaan Tuhan, mari kita mengikut Tuhan Yesus dalam segala keadaan. Tetaplah berjalan, beriring di dalam kasih-Nya. Ku mau berjalan dengan Juru Selamatku. Kidung Jemaat 370, bait pertama dan kedua mengakhiri ibadah kita. Mau berjalan dengan Juru Selamatku, di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan Juru Selamatku, di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Saudaraku, mari kita bersama-sama bangkit berdiri, kita akan menerima berkat Tuhan. Bersiaplah untuk menerima melalui hatimu. Siapkanlah dirimu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan berkat dari Allah Bapa sumber segala rahmat, Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, penebus dosa dunia dan kepala gereja, serta persekutuan kekal Roh Kudus, menguatkan dan meneguhkan saudara, menjalani kehidupan untuk selalu berdiri teguh, membangun kehidupan dimanapun engkau berada, mulai di hari ini, sungguh dan selalu, dari kekal hingga kekal, sampai akhir segalanya tiba, sampai Tuhan Yesus menjemput kita pulang ke sorga kelak. Amin. Haleluya, hormat sepenuhnya, kuasa hikmat dan syukur, dalam surga maupun dalam dunia. Tuhan layak Selamat hari Minggu, selamat menerima berkat Tuhan. Perjamuan kudus ini membawa kita untuk tetap setia bersama Tuhan sebagai mitra Tuhan selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati.